Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan sistem yang saya buat. Di sini saya membuat sebuah sistem pemesanan makanan yang menggunakan larik dan tanpa larik. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tiap baris codingan saya yang menggunakan larik. Dan di sini yang pertama itu ada pendeklarasian kelas yang dimana itu adalah sistem pemesanan larik menggunakan larik. Jadi kelas ini bertujuan untuk mengelola sistem pemesanan makanan menggunakan larik dengan ukuran tetap. Dan di dalam kelas ini pula ada terdapat 5 atribut. Yang pertama itu ada kode makanan, nama makanan, jumlah makanan, dan harga makanan, dan total makanan. Dan kemudian ini ada metode tambah pesanan, yang dimana metode tambah pesanan ini berfungsi digunakan untuk menambahkan pesanan baru ke dalam larik. Masuk di dev tambah pesanan, yang dimana subkode pesanan ini berfungsi untuk menyimpan kode pesanan. Kemudian yang pertama makanan ini menyimpan nama makanan, dan yang ini menyimpan jumlah pesanan, menyimpan harga per makanan, dan ini menyimpan total harga dan jumlahnya. Dan kemudian ini ada tampilan pesanan yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan seluruh pesanan yang telah ditambahkan ke dalam sistem. Jadi untuk setiap pesanan yang ada itu dari jumlah data yang dari sistem tersebut. Jadi ini fungsinya itu untuk menampilkan kode pesanan, menampilkan menu, jumlah, harga satuan, dan total harganya. Dan dari outputnya ini, jadi setiap pesanan itu akan ditampilkan dengan format yang jelas dan dipisahkan secara garis agar dapat pengguna pembacaannya. Dan ini adalah untuk mode hitung totalnya, yang dimana ini berfungsi untuk menghitung total dari keseluruhan dari semua pesanan yang telah kita tambahkan dalam sistem tersebut. Dan ini yang main lariknya. Fungsi utama ini adalah bertanggung jawab untuk menjalankan sebuah program, yang dimana membuat objek sistem dari kelas sistem pemesanan larik, yang dimana dapat menambahkan beberapa pesanan menggunakan metode tambah pesanan dan tampil pesanan. Setelah ditampilkan tambah pesanan dan tampilkan pesanannya, maka akan kita hitung dari total keseluruhan dari pesanan yang telah kita masukkan ke dalam sistem tersebut. Dan di bagian yang paling bawah ini adalah bagian yang dimana untuk memastikan bahwa fungsi larik itu hanya dijalankan jika file ini dijalankan sebagai program utama. Jadi outputnya itu seperti ini. Jadi dari output ini yang pertama itu ada pesanan ke 1 dengan kode P1, menunya nasi goreng. Dan nasi goreng ini adalah menu yang kita pesan melalui sistem tadi. Kemudian jumlah ini menunjukkan bahwa kita memesan nasi goreng sebanyak 2 bungkus. Dan kemudian ada harga satuan, jadi harga satuan per porsi makanannya ada 15.000. Dan kemudian kita totalkan harganya. Kita tadi mau beli 2, jadi harganya itu 30.000. Dan begitu juga dengan pesanan yang kedua, kode pemesanannya itu ada P2, menunya mie goreng, jumlahnya 1, dan harga satunya 12, dan harga total dari semua keseluruhan harga itu adalah 12.000. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, dan ini kan tadi yang pertama itu kan jumlah maksimal pemesanan dalam sistem ini ada 5. Dan di sini kita mencoba jika kita memesan 6 dan apakah yang terjadi, maka outputnya itu tetap 5 dan yang keenamnya tidak terinput di dalamnya karena batas maksimalnya itu 5. Seperti ini. Dan di sini saya sudah mengganti pesanan dengan pesanan lain ya. Ini uji coba yang kedua. Jadi sini saya mengganti nasi kuning, mie kuah, es jeruk, es kelapa, es serut, dan es susu. Dan yang keenam ada es susu. Dan ketika kita jalankan filenya, dia akan terinput di dalam sistem ini hanya 5 pesanan. Jadi yang keenam ini tadi dia tidak masuk karena batas maksimalnya itu adalah 5. Jadi sistem yang menggunakan larik yang dari saya itu seperti itu.
Dan kita coba jika kita memesan 5 dan yang keenam kita hapus. Kita save dan kita jalankan. Nah, dia akan outputnya begini. Dan total dari keseluruhan pesanan 5 pesanan yang kita beli ini semuanya sudah dihitung, jadi total itu 87.000. Jadi begitu. Dan yang ini yang tanpa lari, yang di mana yang di sini itu adalah menerima informasi tentang pesanan seperti kode pesanan, nama pesanan, jumlah pesanan, dan harga pesanannya. Dan di kelas pemesanan tanpa larik ini ada atributnya, itu ada pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3, yang dimana berguna untuk menyimpan objek pesanan untuk masing-masing setiap pesanannya. Dan jumlah pesanan itu sudah dimasukkan minimal maksimalnya 3. Dan ketika kita menambahkan pesanan, maka kita dapat memastikan pesanan itu tidak lebih melebihi batas dari 3 pesanan. Jika yang telah melebihi dari 3 pesanan, maka akan muncul pemberitahuan maaf pesanan sudah penuh. Kemudian fungsi untuk menampilkan pesanan, yang dimana ini dapat menampilkan secara rinci pesanan yang telah kita masukkan tadi dan mengecek apakah pesanan itu ada dengan menggunakan tampil detail pesanan. Kemudian kita hitung total setiap pesanan yang telah kita pesan tadi. Dan kemudian adalah fungsinya, fungsi pemesanannya. Yang dimana kita dapat menambahkan pesanan itu 3. Jadi pertama sini saya memasukkan mitiau, ST, dan S0. Dan kemudian sistem akan menampilkan pesanan ini yang telah kita pesan, dan setelah menampilkan pesanan, maka sistem akan menampilkan jumlah total dari keseluruhannya. Dan outputnya seperti ini. Seperti ini. Nah, ketika kita menambahkan satu lagi pesanan, maka tidak akan masuk dalam outputnya ya, karena ini tadi batas minimalnya itu 3. Ketika maka akan muncul tulisan seperti output yang ini tadi. Output tulisan jika makanan sudah penuh, dan akan muncul di outputnya, maaf pesanan sudah penuh. Ini akan menampilkan print maaf pesanan sudah penuh ketika kita memesan makanan lebih dari 3. Dan ini adalah soal yang nomor 2 yang membuat program menggunakan prosedur dan fungsi. Yang dimana ini yang nomor 2 ini masih saya menggunakan program merupakan sebuah program yang untuk digunakan memesan makanan, yang dapat memungkinkan para pengguna untuk memilih menu dan menghitung total berdasarkan jumlah yang telah dipesan. Contohnya, yang pertama itu adalah tampilan menu yang berfungsi hanya menampilkan daftar menu makanan beserta harganya masing-masing. Seperti nasi goreng harganya 20, mie goreng harganya 18.000, ayam goreng harganya 25.000, dan SD harganya 5.000, dan jus jeruk hanya 10.000 saja. Dan yang kedua itu adalah hitung total, yang dimana fungsi ini dapat menerima penghitungan harga dan jumlah, yang dapat menghitung total harga dengan cara mengalihkan harga per item dengan jumlah yang dipesan dan mengembalikan hasil perhitungan total harga. Dan kemudian itu ada proses pemesanan, yang dimana pertama menampilkan daftar menu menggunakan tampilan menu. Dan membuat menu harga yang dapat menyimpan harga berdasarkan nomor menu. Seperti nomor menu ini berdasarkan nama-nama menu. Dan jika valid, maka program akan meminta input jumlah pesanan dan menghitung total harga dengan memanggil hitung total. Jika pilihan tidak valid, maka program akan menampilkan
pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk memilih menu yang ada yang telah tertera di dalam sistem tersebut. Dan kemudian ini adalah outputnya. Contohnya kita memilih menu nomor 1. Dan kita memasukkan jumlah pesanan yang akan kita pesan. Di sini saya akan mencoba memasukkan jumlah pesanannya itu 2. Dan maka total harga yang harus kita bayar dari pesanan yang ada di sini yaitu nasi goreng adalah 40.000. Jadi kita harus menjual total nominal itu 40.000 ya. Jadi dari program ini dapat berfungsi dengan baik, terutama untuk digunakan dalam pemesanan makanan yang dimana pengguna dapat memilih menu, menentukan jumlah pesanan, dan menghitung total harga dengan mudah. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.